video kali ini aku akan membagikan cuplikan-cuplikan kegiatanku selama praktek RS Profesi Kebidanan di RSUD. Nah, ini aku masuk shift siang, jadi aku awalnya ambil pasien habis operasi. Di sela-sela kegiatan, aku bersama temanku menyempatkan waktu untuk mengisi buku target atau logbook dari kampus. Nah, kalian ikutin terus aja ya. Di sini aku mau ngisi logbook dulu sebelum melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya sambil menunggu instruksi dari karyawan. Nah, di sini tuh ngisi logbook ini tuh nyari kasus, nyari pasien, kemudian kita isi kegiatan apa aja kita pada hari itu. Terus nanti di akhir akan dimintakan tanda tangan dan selanjutnya akan dikumpulkan ke kampus. Nah, biasanya ketentuan pengisian logbook dan isinya apa saja itu tergantung dari kampus masing-masing gitu. Nah, setelah itu aku mau nonton sebentar sambil buka puasa karena video ini aku ambil pada bulan puasa. Jadi karyawannya atau mbak-mbak yang jaga di situ pada buka puasa, terus nanti gantian buat jaga. Nah, di sini aku mau nonton film dulu sambil nyemil. Nah, setelah buka puasa kita lanjut mau injeksi obat ke pasien. Jadi di sini kita siapin dulu obat-obatnya apa sesuai dengan nama-nama dan resep dari dokter. Setelah itu kalian dengerin deh guys. Nah, itu tadi sedikit cuplikan yang aku ulang-ulang karena tagnya cuma sekali dan gak ada pengulangan. Terus habis ini ada lagi, coba dengerin. Nah, gak tahu kenapa kalau di part bukain ampul atau motekin ampul ini kayaknya seru banget suaranya, satisfying. Nah, ini kita lanjut buat masukin obat-obatnya ke spet. Dan setelah itu kita mulai injeksi obatnya di jam 7 malam. Nah, hai, ini temanku yang biasanya muncul di vlog-vlog aku. Nah, ini kita kita nebu pasien karena pasiennya ini hamil dengan keluhan sesak nafas. Nah, setelah itu kayaknya ini beda hari deh. Jadi ini tuh video pas aku masuk malam. Kemudian kalau masuk malam itu kan paginya kita harus mandiin bayi. Jadi ini kita siapin dulu airnya pakai air dingin, air hangat. Nah, ini dia artis kita, baby. Nah, ini aku mandiin bayinya itu gantian sama teman aku. Jadi kalau aku yang mandiin, nanti temanku yang makein baju. Terus gantian seperti itu terus sampai ke bayi-bayi terakhir. Lucu banget. Nah, ini aku lanjut lagi ke bayi kedua. Jadi kalau di RS itu setiap pagi kita mandiin bayi. Nah, sebelum bayinya dimandiin itu ditimbang buat laporan harian. Sering banget kalau pas pegang bayi itu ditanyain sama keluarganya, "Mbak, emang udah pengalaman? Mbak, emang udah pernah?" Jangan salah. Enggak. Jadi mungkin kita mahasiswa itu belum menikah, belum pernah punya anak, tapi kita bisa kok jagain atau ngurusin anak-anak kalian. Jadi tenang aja ya ibu-ibu. Karena kita di sini belajar, jadi kalau ada kesalahan kami mohon maaf, tapi kita berusaha semaksimal mungkin buat melakukan yang terbaik juga gitu. Nah, lanjut. Ini dibersihin ya, ini dibersihin di bagian punggungnya. Karena waktu itu aku diajarin sama mbak-mbak yang
udah senior itu kalau mandiin bayi punggungnya juga dilap, gak apa-apa gitu. Nah ini udah dikeringin pakai handuk yang halus, kemudian mau digantiin baju gitu. Bentar, kayaknya habis ini aku punya video waktu menggantikan baju bayi dan memakaikan bedong. Nah ini waktu dipakein baju, nggak aku video dari depan atau dari atas, nanti takut kelihatan mukanya. Kalau itu kalau pas dipakein baju nangis, tapi nanti kalau udah memasuki fase atau udah mau dibedong, ini pasti dia diem, dia anteng. Nah mungkin ya karena bayinya ini udah ngerasa hangat, kemudian nyaman, jadi dia diem. Ih lucu banget, anak siapa ini? Matanya lucu banget. Nah ini di akhir shift kita ke pendaftaran IGD buat selesain administrasi dari pasiennya gitu. Nah mungkin sampai sini dulu ya videoku kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya kalau aku bisa tag video. Dadah.